Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjutkan tafsir Al-Qur'an, tafsir Muhammad bin Tirayah. Insyaallah hari ini akan menjelaskan surat Al-Isra nomor 17 ayat ke-16 dan 17. Judul teksnya hancurnya negara dimulai dari pemimpinnya. Ini judul teks diambil dari kalimat papasaku itu berbuat jahat. Kemudian pemimpin diambil dari kalimat mutrofiha, pemimpin negara itu. Sedangkan negara diambil dari kata qaryah, artinya negara. Kita melihat kenyataan sekarang dikaitkan dengan mana surat An'am ayat 123, negara itu hancurnya karena dikuasai oleh penguasa jahat. Disebut akabiru mujrimiha, orang-orang yang terjahat menguasai negara itu. Kemudian di dalam surat Saba ayat 34-35, perusak negara itu disebut nahnu aktsaru amwalan wa aulada, yaitu orang yang mengatakan bahwa kami adalah yang paling banyak harta dan pengikutnya. Jadi di surat Yunus ayat 34-35 ini menjelaskan perusak negara adalah konglomerat atau kalau sekarang disebut oligarki. Kemudian di ayat ini kena ada kalimat mutsrof, diartikan ru'us. Ru'us itu kepala. Berdasarkan hadis Nabi riwayat Bukhari Muslim dari Abdul bin Umar, ru'usan juhala artinya ulama palsu atau membodohi umat padahal dia bukan ulama. Kalau kita melihat beberapa ayat Quran dan hadis tadi, maka judul kontempornya adalah ikan busuk itu mulai dari kepalanya. Sebetulnya kalimat ikan busuk mulai dari kepalanya itu adalah statementnya Pak Presiden Prabowo ketika memberikan pengarahan kepada para menteri Kabinet Merah Putih di Malang bahwa tujuannya agar para menteri melakukan tindakan baik, berlaku adil, mengayomi masyarakat sesuai dengan akhlakul karimah. Ya tentu ini harapan. Artinya tidak boleh ada penguasa di bawah pimpinan Pak Prabowo mengkhianat. Tidak boleh ada yang melakukan tindakan sewenang-wenang. Itu harapan. Tetapi di sisi lain kita sebagai rakyat juga harus koreksi terhadap penguasa. Maka sebagai rakyat yang mengoreksi ketika mereka sudah jadi pemimpin, oleh karena itu kita punya kewajiban supaya selaras tujuan Pak Presiden sehingga negara ini subur makmur gebah lepah juani babi. Oleh karena itu kita melihat realitasnya sekarang. Sebelum teksnya saya jelaskan, dengan ditangkapnya Noel itu ini indikasi bahwa ikan buruk itu mulai dari kepalanya. Belum lagi kita Nadiem ditangkap, menyatakan bahwa transfernya ada di saya mengirim uang hampir separuh dari apa yang dia korupsi. Jadi banyak indikasi bahwa kita tercenganglah dengan kejadian-kejadian para menteri yang ditangkap itu. Kita ditengangkan juga, ada peribahasa dulu, tidak boleh tumpang kaki di atas penderitaan rakyat. Sekarang bukan tumpang kaki di atas penderitaan rakyat, nyanyi-nyanyi di parlemen, sementara rakyat sengsara derita nangis, tidak punya uang. Kalau kita melihat tahun 65 ketika Garwani menyiksa para jenderal yang mau dijobloskan di Ruang Buaya, sambil disayat dan disakiti, mereka sambil nyanyi-nyanyi, genjer-genjer. Jadi yang nyanyi-nyanyi di depan penderitaan orang itulah PKI. Jadi kita bisa sebut apakah yang nyanyi di parlemen itu juga PKI? Ya mungkin saja, sebutnya PKI gaya baru. Kan tidak pantas, meskipun tidak semua. Tapi ini kaitan dengan realitas apa yang disebut surat Al-Isra ayat 16 ini. Bahwa rusak dan hancurnya negara dimulai dari pimpinannya. Yang istilah kita tadi adalah ikan busuk mulai dari kepalanya. Coba kalau kita perhatikan pasar ikan itu kan kalau mau jual ikan
Bisa ikan bagus, bisa ikan buruk. Kita kalau mau membeli tentu ingin yang baik. Artinya kita harus hati-hati kalau beli ikan itu, sebab para penjual ikan itu ada yang nakal. Nah, kita suruh hati-hati, ya, tidak mau beli yang busuk. Tapi penjual ikannya nakal, begitu dibawa ke rumah sudah busuk. Ini bisa terjadi. Apa maksudnya? Jadi ada dua komponen di sini. Satu, pembeli harus hati-hati. Kedua, penjual ikan tidak boleh menipu. Kita ketika pemilu mencari pemimpin yang baik. Yang dikonotasikan tadi KPU itu kan seperti penjual. Kalau barang ini jelek, jangan dijual. Ini barang sudah busuk. Sebab kepalanya sudah busuk. Kalau kepala busuk, ke bawahnya busuk. Kata orang Sunda, asepan temi iskaluhur. Kalau bapaknya penjahat, pasti anaknya penjahat. Kecolongan juga oleh KPU. Inilah tadi kaitan sama dengan penjual ikan menyembunyikan ikan sudah busuk. Padahal saya tahu bahwa kita tahu di dalam jual ikan itu kalau yang mahal itu kan masih hidup. Kalau yang sudah mati ya harganya 70%. Kalau sudah matanya, kepalanya busuk, ya 50%. Kalau sudah busuk semua, udah boleh jual. Kaitan dengan tadi logika berpikir kita dan realitas kenyataan dari soal ini. Kenapa? Bahwa ikan busuk mulai dari kepalanya, ini wajib disikapi oleh kita. Artinya, kalau ada yang tidak baik, artinya ikannya sudah busuk, maka kita harus koreksi. Di surat Al-Isra ayat 16, kita lihat ayat dulu Pak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan. Dan apabila kami menghendaki satu negara itu, dan apabila kami menghendaki bangsa Indonesia hancur, kira-kira begitu, amarna mutsrafiha, kami perintahkan mutsraf. Jadi ada kalimat amarna, ada mutsraf. Apa itu amarna? Satu, amarna itu di situ ada dua tafsirnya. Saya melihat dari berbagai tafsir. Amarna pertama amron qadariyan. Amrun qadariyan itu perintah yang sudah dari sejak mula, dari alam tanji qadim tanji hadis. Sudah begitulah Allah menurunkan azab bagi orang yang melanggar peraturan. Sebab di dalam surat Yunus, ata amruna lailan wa naharo. Datanglah azab baik siang atau malam. Itu awalnya kan menceritakan tentang masalah perumpamaan dunia. Allah menggambarkan gambaran dunia ini seperti orang yang bertani, kemudian turun hujan, suburlah tanaman itu, kemudian dia senang, mau panen, dan dia yakin karena subur tanamannya, Allah turunkan azab di waktu malam, kemudian si petani menjadi kecewa, karena tanamannya rusak. Nah, ini di dalam surat Yunus ayat 24. Jadi di sini amruna artinya azab Allah yang sudah Allah turunkan secara sunnahnya. Ya tidak ada usaha manusia di situ. Allah turunkan azab. Jadi bisa saja rusaknya satu bangsa, satu negara, kalau menurut kata-kata amruna tadi amruan adian, ya tidak ada usaha manusia pun bisa saja terjadi. Seperti tadi orang yang bertani kan dia tidak mau tanamannya rusak. Tapi tiba-tiba malam ada angin puyuh atau mungkin ada hama sehingga dia tidak panen raya. Itu maksud tadi surat Yunus ayat 24. Jadi kehancuran bangsa dimanapun bisa saja secara sunnatillah. Ini tafsir yang pertama. Tapi tafsir yang kedua, menurut Ibnu Katsir, mana apa? Amrona sini. Amarnahum bita'ah wa falu al-fawahish pastahaqul uqubah. Allah perintahkan berbuat baik kepada manusia itu, tetapi manusia melakukan fawahis, kekejian yang akhirnya diazab oleh Allah. Jadi tafsir yang kedua, amarna ini bukan amron adian, tapi amron iktisabian. Amron iktisabian ada usaha manusia jahat sehingga hancur negara itu. Ini tafsir yang kedua. Baik, supaya bagian waktunya Pak, supaya habis waktu. Kedua mutsraf. Apa mutsraf itu Pak? Mutsraf itu ada 3. Pertama tafsir Jalalain, sering saya katakan, mutsraf itu ru'usuha. Ru'us itu bahasa kita kepala atau pemimpin, ru'us. Kalau kita kaitkan dengan hadis Bukhari Muslim, ru'us itu ternyata bukan pemerintah. Ru'us itu ada ulama. Ulama itu sebagai kepala juga. Maka di dalam hadis itu, innallaha la yantaju ilma intiza'an. Allah tidak akan mencabut ibu sekaligus. Walakin yantaju ilma biqaudil ulama. Hilangnya ilmu itu dengan sebab wafatnya ulama.
atau tidak dikader ulama, atau ulama tapi dikriminalisasi, ulama ditangkap. Sehingga tidak ada lagi ulama yang berani karena satu-satu ditangkap. Hatta lam yabqa alimun, tidak lagi ada ulama yang berani karena ditangkap semua. Tidak ada lagi ulama sebab masyarakatnya sudah tidak mau mencipta ulama. Tidak ada lagi ulama sebab pada wafat semua. Dan wafat ulama gampang-gampang lah. Jadi hilangnya ulama itu tadi sebab tidak dikader, sebab dipersekusi atau dikriminalisasi, dan atau tidak berfungsi secara ulama. Nah sehingga kalau sudah tidak ulama, hatta tahdun nas ru'usan juhala, sehingga masyarakat menjadikan ulama yang bodoh. Itu disebut ulama palsu. Jadi ru'us di sini ulama, sebab tidak ada ulama, akhirnya mereka mengambil ulama juhala, ulama palsu. Dan tidak ada bukti sekarang. Pak Abtabigo ilmin, akhirnya dia fatwanya tanpa ilmu, kena bodoh. Adolu, dia sesat dan menyesatkan. Apa buktinya? PWILS, dia melakukan badan tarjih dan fatwa ulama, tapi ulama PWILS. Siapa pimpinannya? Omar Irama. Siapa pimpinannya? Imanuddin. Siapa? Mama Gupron. Siapa? Itu yang 7 orang, Pak. Kalau saya lihat surat Fatah, itu kalau di surat Fatah si mahum fi wujuhim min athari sujud. Nabi dan sahabat, para ulama itu kelihatan mukanya itu pengaruh sholatnya, solehnya mukanya kelihatan. Ini sudah dijelaskan oleh hadis Bukhari Muslim tadi, bahwa yang perusak negara itu adalah ru'usan juhala, ulama palsu. Jadi yang palsu Pak bukan hanya ijazah, ulama juga yang palsu. Jadi yang pertama, perusak negara ini adalah ru'us, yaitu ulama palsu, ru'usan juhala. Yang kedua, di dalam pendapat Ibnu Jurer dari Ibnu Abbas, jadi ulama Pak Mutrop itu tadi diterjemahkan orang yang hidup mewah, atau Imam Jalil Suyuti mun'im, ya. Orang yang diberi nikmat termasuk ulama. Itu tafsir yang pertama dari ru'usan juhala, ulama palsu. Yang kedua, menurut Ibnu Jurer yang dari Ibnu Abbas, di sini mutrab adalah amara umaro'a. Kami perintahkan penguasa atau pemimpin. Kalau sekarang presiden atau DPR dan penguasa yang ada di istana dan parlemen, itu disebut umaro, itu Pak. Nah, ini berkaitan dengan kata umaro. Saya lihat di dalam Al-Quran surat Al-An'am 123. Perusak umaro ini adalah salatna asroroha pa'asaupiha, salatna asroroha, para penjahat, para paling dijadikan penguasa. Apakah itu jadi menteri, apa jadi DPR, atau jadi presiden, atau gitu. Ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, juz ketiga halaman 34. Jadi perusak negara itu adalah salatna asroroha pa'asaupiha, para penjahat dijadikan penguasa, baik penjahat paling atau penjahat konstitusi atau penjahat hukum dan lain sebagainya. Ini dijadikan penguasa. Ini sama dengan Al-Quran surah Al-An'am 123. Dijelaskan oleh Allah, wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yashkurun. Demikianlah kami jadikan setiap negara akabira mujrimiha, penjahat-penjahatnya jadi pemimpin. Itu disebut dalam surah Al-An'am ayat 123. Penjahatnya jadi pemimpin. Tujuannya apa? Liam kurupia, mereka supaya membuat tipu daya di negara itu. Mereka jadi pemimpin baik di DPR, baik di pusat, daerah, wilayah, atau pejabat publik, presiden, wakil gubernur, dan sampai ke RT. Tujuannya liam kurupia untuk menipu rakyat, membuat tipu daya kepada rakyat. Padahal wama yamkuruna illa bi anfusihim, mereka berbuat tipu daya tapi kembali kepada diri mereka sendiri. Walakin la yash'urun, tapi mereka tidak sadar. Sudah saya sampaikan kemarin, tidak sadar itu artinya ini bukan hewan. Kalau hewan kan tidak punya kesadaran. Maksudnya walakin la yash'urun, mereka manusia tapi lengah dan tidak tahu diri. Sehingga ketika sadar, insya Allah jadi baik. Jadi maksudnya yang kedua itu para penguasa kita berikan kesadaran. Tidak bisa turun mereka. Sebab apa? Kalau memang jiwa paling Pak, itu gaji menteri itu berapa? Wakil menteri berapa? Itu ratusan juta. Cukup mereka itu tidak harus maling. Karena memang jiwanya maling, memang tujuannya untuk maling. Dulu waktu malingnya sebelum jadi menteri atau wakil menteri atau DPR ya kecil-kecil. Begitu sudah jadi wakil menteri atau menteri mungkin besar. Ini adalah salatna asroroha pa'asaupiha. Hancurlah bangsa ini, hancurlah negara ini karena memang mereka masuknya ke parlemen atau ke istana jiwanya jiwa pencuri. Yang ketiga siapa? Ini dijelaskan musrab ini di dalam surat
Saba ayat 34-35. Wa ma arsalna qaryatan min nadirin ila qala mutrafuha. Tidaklah kami mengutus seorang utusan di satu negara yang dia memberi peringatan kecuali para elit-elitnya mengatakan inna bima ursiltum bi kafirun. Sesungguhnya apapun kami akan ingkar kepada apa yang disampaikan kalian. Membawa apapun, risalah apapun, kami tetap ingkar. Ini memang diabaikan dalam surat Saba. Jadi sejak dulu para mutrop ini selalu akan ingkar. Siapa mutrop? Di surat Saba itu dijelaskan ayat berikutnya, ayat 35. Qalu nahnu aktsaru amwala wa alada. Kami adalah orang yang banyak uangnya, yang banyak pengikutnya. Itu disebut konglomerat atau sekarang disebut oligarki. Jadi oligarki itu disebut orang berbahaya. Sebab apa? Menurut Imam Ibnu Katsir, pertama aksana adadaha itu memang pengikutnya banyak. Mungkin dari partai yang gemuk awalnya. Kemudian ada tafsir kedua, aksarna amwalaha, diperbanyak hartanya. Jadi orang-orang yang banyak harta atau mungkin banyak pengikut itu hanya perusak, Pak. Makanya tidak ada sombong berbahaya kecuali sudah dia besar. Kalau sombong yang kecil kan risikonya kecil. Tapi kalau sudah besar sombong itu berbahaya. Itulah aksarna adadaha atau aksarna amwalaha. Itu disebut dalam tafsir. Itu mutrop, ya. Sekali lagi, yang ketiga, perusak negara ini adalah mutrop, yaitu konglomerat atau sekarang disebut oligarki. Bagaimana tidak rusak, Pak? Mereka sudah punya calonnya siapa aja jadi. Kenapa dibayar dengan uang? Dari dulu 2014, 2019, 2024 itu sudah permainan semua. Kalau selalu dibayar oleh konglomerat dan oligarki, negara kita tidak akan bisa aman. Makanya solusinya wajib kita menjadi ekonomi muslim yang kuat. Kenapa? Kita selalu dikalahkan dengan uang. Ini memang negara-negara miskin dulu hancur. Yang hancur kenapa? Bayangkan sebab apa? Bansos itu tidak sesuai juga. Sebab bansos itu diberikannya kan bukan waktu pemilu. Kenapa waktu pemilu dikeluarkannya? Karena itu memang dimiskinkan dulu. Sebetulnya bangsa Indonesia bukan doib, mustadafin, dimiskinkan. Dijinankan. Ini Quran memang ada. Jadi mustadafin itu kita bukan miskin, dimiskinkan sengaja supaya ketika pemilu dibayar. Orang miskin mah bukan tidak harus dijutaan, Supermi aja bisa milih. Nah beda. Ini kaitan tadi dengan perusak bangsa ini adalah menurut surat Al-Isra ayat 16 ada musrop. Musrop yang ketiga adalah para konglomerat atau oligarki. Hadirin rahimakumullah. Saya ingin bersolusi. Kenapa ini paling utama yang merusak? Karena ada diperkuat oleh hadis Nabi. Saya lihat di dalam Imam Ahmad bin Hanbal juz kelima halaman 170. Khairu malimri'in lahu mahratun ma'murah au sikatun ma'burah. Sebaik-baiknya harta seseorang lahu mahratun ma'murah. Dia punya uang lalu berspekulasi nikah dipakai bayar mas kawin. Meskipun besar, memang harus besar mas kawin. Tujuannya apa? Supaya dapat turunan yang baik. Di dalam surah An-Nur dia pakai wankihul ayyama minkum wasolihin min ibadikum iyakunu fuqara. Nikahlah kamu kepada janda atau pada gadis hatta yughniyahullahu min fadli, supaya kamu kaya karena sebab nikah. Itu dalam Quran, Pak. Yang nikah jadi kaya. Dalam bahasa kita juga tidak ada orang yang kaya karena tidak nikah. Bahasa orang Sunda teu aya nu beunghar lelengohan. Benghar itu kaya itu karena dia sudah punya istri. Makanya di dalam Quran itu orang yang nikah karena ingin supaya dapat karunia, ingin dapat harta, itu paling baik. Khairu malimri'in lahu mahrum ma'murah. Sebaik-baiknya orang yang punya harta itu dia punya uang dipakai bayar mas kawin, lalu tujuannya supaya punya barokah karunia dari pernikahan itu. Yang kedua, ausikatun ma'burah. Atau dia punya uang spekulasi lalu dia berternak. Sikat itu asalnya apa? Mencari nahlah. Nahlah itu seperti lebah. Lalu dia beli, lalu dia urus sehingga madunya banyak. Kemudian itulah yang berkah. Itu adalah sikatu makburoh. Sikatu makburoh boleh juga diartikan dia beli sawah atau tanah sedikit, ada tanah semeter, lalu dipasang di situ, dikasih air, kasih lele, ditanam, dikasih pakan. Itu artinya sikatun makburoh. Itu lebih baik begitu. Jadi artinya kita dituntut berusaha dari yang kecil. Sampai tadi ternak itik misalnya. Supaya tadi berkah. Ini hadis, Pak. Kitab Imam Abdul bin Qasim bin Salam. Ini ada reaksi begini. Makzuratun goyro makjuroh. Z, Pak. Makzuroh goyro makjuroh. Makzuroh mim, hamzah, Z, waw, ro. T marbutoh. Makzuroh.
Goro ma'juro, mim, alif, jim, wau, re, te marbuto. Beda. Kalau ma'zuro itu artinya orang yang punya usaha, lalu dia punya karyawan. Itu ma'zuro. Kalau ma'juro, dia tidak punya karyawan. Jadi artinya dia hanya mencari kerja. Makanya kita sering dengar, usaha yang paling baik bukan jadi pekerja, tapi memperkerjakan orang. Sekarang jadi masalah juga. Ada orang yang janji, saya siapkan tenaga kerja. Bahwa bagaimana dia bisa menyiapkan tenaga kerja, dia sendiri kerjanya, istri bapaknya. Padahal ma'zuro dengan Z, itulah yang paling baik dalam perusahaan kita. Ciptakan lapangan kerja, bukan sekadar hanya ingin kerja. Ini sudah dari dulu. Doktrin para ulama-ulama dulu sudah memberikan ma'zuro. Kita harus memang menciptakan lapangan kerja, bukan ma'juroh dengan jim, bukan. Bukan ma'juroh, bukan hanya sekedar pekerja. Sampai sekarang Pak, ciptakan lapangan kerja, bukan ma'juroh, hanya sekadar suruh kerja. Ternyata sekarang dihina juga bangsa Indonesia yang semuanya kerja. Tidak kerja lagi, diambil sama mereka. Rusaklah bangsa ini. Jadi boro-boro ma'zuroh dengan Z bisa menciptakan lapangan kerja, yang kerja saja susah sekarang. Kerja saja susah, apalagi menciptakan lapangan kerja. Mudah-mudahan Bapak semua solusi dan persoalan kita. Apa persoalannya tadi? Hancurnya negara disebabkan para penguasa, disebabkan para ulama dan para konglomerat atau oligarki. Ada 3 menurut tafsir ini. Kemudian solusinya apa? Solusinya kepada semua bangsa Indonesia ada sebuah pepatah nasihat para ulama. Begini reaksinya: min alamatin nuji pin nihayah arruju ilallah fil bidayah. Salah satu tanda suksesnya orang di akhir kemudian arruju ilallah, kembali kepada Allah di permulaan. Jadi sebelum kita bekerja, sebelum kita menjadi pegawai negeri, ANS atau SN, sebelum kita siapapun yang bekerja beramal harus lillahi ta'ala. Itu solusinya, arruju ilallah. Kenapa? Karena begini Pak, rentang perjuangan kita itu yang paling baik adalah dimulai dari starting point. Starting point itu bekerja kita mulai dari startnya dari mana, di mana posisi kita, siapa kita, harus punya start awal. Tapi tadi ada ujungnya, kita ada ending point atau finish. Di mana finishnya? Kalau kita tidak punya start dan finish, bahaya kita. Sebab apa? Logika kita dari Allah, di bumi Allah, aturannya oleh Allah, kembali kepada Allah. Itu yang benar. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Makanya di dalam bekerja apapun, perjuangan, itu harus ada sistem nilai. Apa maksud sistem nilai? Sistem dalam satu usaha, dalam perbuatan, tapi punya nilai Islami. Sekarang hanya sistem saja. Sistem itu banyak Pak. Setan punya sistem, Islam punya sistem, kita juga buat sistem, tapi yang bernilai. Itu maksudnya di arruju ilallah, harus kembali kepada Allah awalnya. Dimulai dari kerjaannya itu yang lillahi ta'ala, insyaallah. Sekali lagi, ikan busuk mulai dari kepalanya. Apa maksudnya? Para pemimpin jangan berkhianat, sebab kalau sudah berkhianat maka akan rusak semuanya. Kita sebagai yang dipimpin harus memberitahu kepada mereka. Inilah salah satunya adalah beritahu KPU, jangan memanipulasi data. Jangan barang yang busuk dijadikan, baik itu wali kota, baik itu bupati, baik itu gubernur, termasuk presiden. Kalau barangnya sudah jelek, jangan dijual. Sebagaimana tadi di pasar ikan, pedagang ikan jangan membohong pembeli. Dan pembeli kalau sudah tertipu, satu contoh, kalau kita tertipu ikan sudah busuk, bawa lagi ke pedagangnya. Nah ini juga kita sekarang KPU harus diajar oleh kita. Jangan lagi barang busuk itu dijadikan pemimpin. Solusi itu terbaik. Dan harus lillahi ta'ala. Baik jadi RT, jadi RW, jadi KPU, jadi presiden, lillahi ta'ala. Kita rakyat juga lillahi ta'ala. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah kepada kita semua. Hanya kita wafat husnul khotimah, mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.